Nama Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto yang terseret dalam pusaran kasus korupsi KTP elektronik membuat beberapa elemen di Partai Berlambang Pohon Beringin ini berinisiatif membuat gerakan atas nama penyelamatan partai. Bahkan sempat disebut oleh kadernya sendiri bahwa sang Ketua Umum hampir pasti menjadi tersangka. Namun di sisi lain, gelombang dukungan pada Setia Novanto masih cukup kuat dari elit partai. Setelah melihat foto, betul ya? Status Ketua Umum Golkar Setia Novanto yang dibelit pusaran kasus korupsi KTP elektronik menuai reaksi keras di internal Partai Berlambang Beringin itu. Sejumlah kader dan elit partai mulai menggulirkan rencana konsolidasi internal penyelamatan partai sebelum citra Golkar kian terpuruk dan berimbas pada Pilkada serentak 2018 serta pemilu 2019 mendatang. Bahkan upaya penyelamatan partai didesak segera dilakukan karena dikhawatirkan sang Ketua Umum menjadi tersangka. Kemarin kemelut perbedaan antara Bu Rizal dan kami waktu itu pada saat itu berbeda dengan ini. Ini kan tidak sulit karena memang Ketua Umum hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus ini. Ini kita harus pahami. Sekarang sudah pencekalan. Jadi bagaimana Golkar mengambil sikap yang proaktif untuk menyelesaikan ini demi partai. Partai ini yang perlu kita selamatkan. Namun gejolak yang terjadi di internal partai itu dibantah oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang menyebut partai tetap solid. Menurutnya, dari kalangan elit hingga kalangan akar rumput tetap satu suara mendukung kepemimpinan Setia Novanto. Sampai pada hari ini tidak ada pikiran-pikiran dari siapapun untuk melakukan munaslup. Semua menyatakan mendukung sepenuhnya terhadap kepemimpinan Setia Novanto hasil munaslup 2016. Terkait dengan hukum yang ada, ya tentu kita semuanya dari Partai Golkar sangat menghormati ya proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan sangat menghargai ya sikap kooperatif Ketua Umum kami Setia Novanto dalam rangka untuk menghadapi proses-proses itu. Dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik, nama Ketua Umum Golkar Setia Novanto berulang kali disebut turut mengatur anggaran dan menerima fee ratusan miliar dari proyek KTP elektronik. Sejumlah saksi menyebut kedekatan Setia Novanto dengan pengusaha Andi Narogong. Agus Turmansyah, CNN Indonesia. Langsung saja kita bahasnya pada malam hari ini dengan Andi Sinulinga yang merupakan Ketua DPP Partai Golkar dan Siti Zuro, peneliti politik senior dari LIPI. Selamat malam Mbak Wiwi, terima kasih sudah hadir. Bang Andi, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Baik, kalau kita lihat pernyataan Bung Yoris, kemudian ada pernyataan Sekjen, kok sepertinya agak beda ya kalau saya tangkap ya. Kalau Bung Yoris sebenarnya mengatakan ini langkah untuk penyelaman partai, hampir pasti Ketua Umumnya menjadi tersangka sehingga sudah harus dilakukan penyelamatan partai. Kemudian kalau kita lihat dari Bung Idrus Marham tadi tidak ada sedikit pun wacana munaslup. Bagaimana sebenarnya yang terjadi di internal Golkar saat ini? Ini terpecah lagi atau satu suara cuma beda penyampaian saja? Ya kalau tidak ada perbedaan bukan berpolitik namanya. Pasti ada perbedaan. Berarti ada perbedaan ya. Tapi yang pertama yang jelas kan tidak ada memang wacana munaslup. Itu yang penting kan. Pak Yoris juga nggak pernah ngomong tentang munaslup. Tapi penyelamatan partai. Jadi penyelamatan partai, Pak Yoris membaca bahwa melihat dari persidangan ke persidangan, beliau meyakini. Nah keyakinannya itu dia sampaikan di publik. Kan kemudian jadi ini yang dipersoalkan. Tapi kan beliau tidak mengatakan akan ada munaslup, harus munaslup, tapi harus ada langkah penyelamatan karena beliau meyakini citra partai tergerus dengan persoalan-persoalan yang muncul itu. Nah sebagian teman-teman yang lain, termasuk saya juga mengatakan jelas bahwa memang belum ada alasan juga untuk melaksanakan munaslup. Apa alasannya untuk dilakukan munaslup? Ini sedang proses, kawan-kawan. Tadi kita dengar Pak Idrus Marham juga menyampaikan bahwa secara utuh Partai Golkar secara keseluruhan itu menghormati proses hukum dan kemudian biar saja itu berjalan. Biarlah hukum nanti yang memberikan kepastian terhadap status Ketua Umum Partai Golkar ini. Dan hari ini partai tetap terus berjalan melakukan konsolidasi. Nah yang dimaksud dengan penyelamatan partai itu yang bagaimana? Nah, memang ada pandangan yang berbeda. Kan Pak Yoris menyampaikan sendiri di dalam keterangan-keterangannya di media. Minta Ketua Umum supaya legowo, supaya
fokus ke persoalan-persoalan hukumnya, kemudian partai dijalankan dengan seperti biasa, kemudian terjadi penyegaran. Itu kan pandangan Pak Yoris. Maksudnya Dan di Golkar ketua itu umum nonaktif dulu maksudnya. Ya, dan di Golkar itu kan biasa ya kebebasan berpendapat. Memang pandangan Pak Yoris inilah pandangan pribadi, belum kebijakan partai. Nah, tapi pandangan ini hadir kemudian direspon. Nah, kawan-kawan yang lain berbeda meresponnya. Inilah dinamikanya. Nah, perbedaan-perbedaan itu kita meyakini di Golkar biasa berbeda sehingga pada satu titik nanti kemudian juga akan mengkerucut pada sebuah konsensus yang sama. Jadi apa yang terjadi di Partai Golkar, saya setuju dengan Pak Yusuf Kalla bahwa ini memang tidak enak. Tapi realitas ini ada yang kita harus selesaikan dengan baik. Kemudian semua komponen, saya yakin Pak Yoris juga punya keinginan yang baik buat partai ini. Kemudian Pak Idrus dan kawan-kawan yang tadi dan kita semua di sini juga punya keinginan baik dengan cara pandang yang berbeda hari ini. Saya boleh kutipkan salah satu statement dari Pak Yoris yang lain dari beberapa media yang lain juga mengatakan bahwa yang kutipan ini, jadi kita sudah tidak usah membangun suatu alibi asas praduga tak bersalah. Kemudian tidak sulit karena memang ketua umum hampir pasti jadi tersangka dengan kasus ini, itu seperti yang kita cuit tadi. Lalu ada juga tambahnya sudah harus mulai mewacanakan itu. Coba terus konsolidasi dari waktu ke waktu untuk mempersiapkan itu. Ini ketika ditanya tentang Munaslup. Jadi jawabannya yang ngomong siapa itu, Pak Yoris? Pak Yoris, iya. Saya nanti kalau itu tanya aja sama Pak Yoris ya. Saya nggak baca soal yang dia menyampaikan. Tapi persiapannya memang sedang dibangun ke daerah-daerah yang lain juga. Untuk Munaslup saya nggak tahu apa disampaikan ada memang Munaslup, Pak Yoris ngomong. Itu ada pertanyaan dari wartawan. Apakah ini Munaslup? Jadi itu mungkin pertanyaan dari wartawan, tapi Pak Yoris tidak mengatakan Munaslup. Yang dilakukan itu konsolidasi. Konsolidasi yang pertama itu adalah konsolidasi kepartaian. Kita kan Agustus ini verifikasi faktual, partai-partai mendaftar kembali. Dan itu harus diajukan lagi bahwa sampai kecamatan, pengurus daerah, pengurus kecamatan sampai dengan desa. Itu untuk 2019 ya? Ya untuk 2019, sehingga kalau tidak lolos verifikasi faktual, Partai Golkar bisa tidak ikut pemilu. Dan saya kira itu tidak boleh terjadi. Ya. Dan ini pekerjaan biasa di kepartaian, tapi cuma membutuhkan waktu saja. Itu yang pertama yang dimaksud dengan konsolidasi. Yang kedua adalah, ini kan juga harus ada informasi buat teman-teman semua. Nah ini mungkin sebagian saya menanya langsung sama ketua umum. Jadi saya ketemu, saya tanya gimana ketua umum. Ketua umum tetap meyakini bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia tidak menerima apa-apa. Ketua umum menyatakan aman, yaitu yang kita percayain sebagai aparatur ketua umum Partai Golkar yang ada dalam kepengurusannya. Itu yang kita percayain. Tapi di sisi lain juga ada pandangan pemberitaan di media massa, ada informasi yang lain yang juga memberikan pandangan berbeda. Kita nggak tahu. Sehingga pada akhirnya kita menyimpulkan kita tidak tahu ketua umum ini bersalah atau tidak. Kita nggak ada yang berani. Proses hukum. Nah, karena itu kita jalankan saja proses hukum dan nanti sambil siap-siap. Persiapan. Tentu apapun kita persiapkan. Tidak boleh ada satu agenda dalam berpolitik. Kita siapkan planning A, planning B, contingency plan apapun kita harus persiapkan. Nah, tapi proses-proses persiapan ini kan kadang-kadang ada yang menangkapnya berbeda. Nah, ini tiba-tiba ada yang menangkap kok siapa yang ada yang ingin menggeser ketua umum, dipandang kayak begitu, ada yang ingin mendongkel ketua umum. Nah, itu pandangan-pandangan yang sebenarnya juga tidak produktif. Tapi persiapan yang sudah dilakukan memang mengarahnya ke sana maksudnya. Persiapan untuk apa? Ya persiapan ketika tadi disebutkan sudah hampir pasti menjadi tersangka tadi kan, kalau di ADART kalau tersangka harus mundur partai tidak pernah mempersiapkan untuk Munaslup sampai hari ini. Partai, institusi partai tapi ada pribadi-pribadi yang ketemu dalam ruang-ruang tertutup, kemudian bicara bagaimana kalau ketua umum kita tersangka, dan itu pasti ada di dalam ruang-ruang, kemudian melakukan konsolidasi personal, personal member partai. Nah itu juga bebas dilakukan, tapi sampai hari ini secara institusi partai tidak pernah ada wacana, bahkan tidak pernah kita rapat untuk melaksanakan Munaslup, sama sekali nggak ada. Oke. Mbak Wiwi, pandangan Anda sendiri seperti apa kira-kira ketika awalnya disebut oleh Pak Yoris, ini mudah kok, berbeda dengan kondisi ketika Pak Abu Rizal berhadapan dengan kami, maksudnya saat itu Pak Yoris memang ada di bagian kubu Pak Agung Laksono begitu ya. Betul. Ketika itu kan memang saling mengklaim kepengurusan yang sah dan mengatakan kondisi sekarang ini tidak sesulit itu. Tetapi mungkin tidak ketika hari ini kita mendengar pernyataan pers dari Pak Idrus Marham bahwa tidak ada loh wacana Munaslup. Ini kan seolah menjawab sebenarnya apa mungkin yang disampaikan oleh
pihak yang lain, yakni Pak Yoris misalnya. Menurut Anda ini dugaan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ini terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik ini membuat faksi-faksi di Golkar kembali bermunculan tidak? Iya, bangkit. Bangkit lagi? Bangkit lagi ya? Iya, kayak disemai gitu ya. Jadi memang friksi yang kemarin sudah mendapatkan solusi dengan adanya satu kepengurusan di bawah Pak Setia Novanto, itu relatif memang senyap ya. Apalagi manuver-manuver yang dilakukan Golkar kan luar biasa. Lalu mendukung pemerintah dan mencalonkan Pak Jokowi 2019 dan langsung mendukung calon gubernur yang diiyakan juga gitu di DKI Jakarta dan sebagainya. Jadi ketampaknya ya orang luar publik itu membaca kayaknya Golkar tidak cukup waktu ini melakukan konsolidasi secara intensif di internalnya. Jadi yang difikirkan ini bagaimana melakukan strategi taktik untuk memenangkan pilkada gitu ya, khususnya di 2017 kemarin ini saat ini. Kemudian ada 2018 lagi begitu ya. Nah, dengan friksi yang lalu itu kan belum lalu tuntas. Bagaimanapun faksi-faksi itu masih hidup gitu ya. Tinggal kapan dia on beneran, kapan mereka senyapkan itu. Apalagi kalau kita lihat kemunculan Pak Abu Rizal Bakri di saat kemenangan tim Anies Sandi pilkada lalu begitu ya. Iya, itu bukan tertutup lagi, sudah tidak ada tedeng aling-aling, jelas sekali gitu ya posisinya. Jadi menurut saya tadi disebut oleh Bang Sinulengga bahwa memang ada faksi-faksi itu. Jadi ada perbedaan. Tidak hanya perbedaan, persamaan juga ada. Kapan bersama, kapan berbeda gitu ya. Menurut saya itu jamak. Jangan lupa siapa yang cepat dia akan dapat. Tapi cepat apa ini maksudnya Mbak Wiwi? Cepat menangkap momentum gitu ya. Lah, apakah kasus hukum ini akan memberikan peluang gitu ya bagi faksi-faksi yang ada untuk lalu bangkit berkontestasi lagi gitu ya. Karena belum selesai kemarin tuh kontestasinya belum selesai. Belum selesai ya, belum selesai gitu ya kemarin. Ada intervensi kekuasaan mungkin di situ menurut Anda. Ya, itu publik membaca mungkin seperti itu ya. Anda loh ya yang baca ya. Bukan saya yang mengatakan. Tapi dibacanya sangat kasat mata menurut saya. Kontestasinya sengit sekali dan sebagainya. Sehingga muncullah Pak Setia Novanto. Dan lebih menurut saya lebih ini lagi gitu ya, mencengangkan bisa duduk kembali sebagai ketua DPR gitu ya, dengan tiada resistensi baik secara internal di tubuh Golkar maupun dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Sementara kondisi sekarang Pak Setia Novanto dihadapkan dengan permasalahan ini begitu. Iya, dan artinya ini dianggap sebagai momentum dari faksi yang lain. Iya, faksi seberapa di internal tajam? Golkar. Iya, seberapa tajam ini akan bisa terjadi? Apakah Anda setuju dengan yang disebutkan Pak Yoris tadi bahwa ini tidak sulit sebenarnya kondisinya? Iya. Ataukah justru ini juga akan menjadi hal sulit yang baru bagi Golkar ke depan? Iya, menurut saya Golkar ini sedang akan menghadapi pilkada serentak di 2018. Lah, itu sekitar ada 171. Sekitar 17 diantaranya itu adalah provinsi-provinsi yang menjadi lumbung suara. Ini seksi sekali. Siapapun yang akan menjadi ketua umum ini adalah taruhan kan gitu. Lah ini dalam sebagai politisi atau dalam partai politik, kontestasi yang seperti itu memang menjadi ketua umum itu adalah karir tertinggi bagi kader gitu ya. Dan kontestasi itu menurut saya seolah-olah mendapatkan peluangnya saat ini kan gitu. Dan tidak mungkin itu peluang itu disia-siakan begitu saja Mas Indra. Lah inilah kesempatan. Momentum itu kadang-kadang tidak datang dua kali. Bang Andi, kalau sebenarnya dalam ADART itu kalau misalnya seorang ketua umum tersangka, misalnya saya bicara misalnya ini ya, tidak ingin mendahului proses hukum, tapi kalau tersangka sebenarnya itu memang diharuskan untuk mundur ataukah dinonaktifkan atau seperti apa? Iya, dalam ADART itu ada PDLT ya. PDLT itu prestasi, dedikasi, loyalitas dan perbuatan tidak tercela. Nah, sebenarnya itu cukup kuat ya di partai yang selama ini dalil-dalil itu sering dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Partai Golkar. Dan itu berlangsung itu untuk menjaga koridor partai bahwa di Golkar nilai itu masih kuat. Nah tinggal kadang-kadang kan juga memang kalau kita harus jujur akuin juga bahwa PDLT itu masih belum konsisten. Tapi kan pagarnya ada. Yang paling penting itu bahwa nilai-nilai masih kita junjung tinggi. Nah inilah yang bisa menjadikan
instrumen supaya partai politik itu sehat. Ya, partai politik itu menjunjung tinggi nilai-nilai karena belief kita semua sama. Kalau partainya sehat, negeri ini baik. Itu kesadarannya sama dan tapi tidak gampang kan, semua dalam politik kan orang juga punya kehendak dan macam-macam gitu. Kita harus akuin masing-masing punya cara untuk, ada yang memang motifnya berbeda-beda. Nah, itu yang membuat dinamika di Partai Golkar ini ya seperti yang kita lihat selama ini, segala macam ini bisa Anda saksikan sendiri. Tapi kalau misalnya dilihat bahwa PDL atau yang disebutkan itu ada PDLT, artinya kalau secara etik ya, moral dan etik, kalau misalnya status tersangka sudah tidak bisa memenuhi unsur T tadi ya, perbuatan tidak tercela tadi tidak bisa terpenuhi. Tapi itu masih bisa menjadi multitafsir tidak? Karena bayangan masyarakat kan begini, kalau kemudian terjadi yang digunakan standarnya adalah PDLT, maka loh ini kan tersangka harus ada asas praduga tak bersalah sebelum nanti selesai inkrah begitu di pengadilan. Bisa juga ada perdebatan di internal seperti itu tidak menurut Anda? Multitafsir. Perdebatan di dalam forum partai tidak ada soal yang Bung Indra tanyakan tadi. Tapi memang gini, ini kan belum terjadi ya. Kita tidak tahu apakah beliau tersangka atau tidak. Nah, bagi kita yang paling penting hari ini adalah proses konsolidasi organisasi berjalan. Dan kita meyakini bahwa Pak Setia Novanto ini adalah sosok yang jiwanya besar. Nah, dalam apapun kita masih meyakini kalau apapun kemungkinan yang terburuk terjadi, kita yakin bahwa beliau adalah orang yang berjiwa besar dan kita yakin kepentingan partai itu mendahului kepentingan yang pribadi, sifatnya personal. Jadi artinya kemungkinan misalnya kalau status tersangka itu ditetapkan oleh KPK kepada Pak Setia Novanto, maka akan legowo mundur begitu maksudnya. Ya itu kan kalau masih kan kalau nggak tersangka gimana? Kita nggak tahu karena begini. Kalau juga. Ada juga orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai gini ya, sebagai dicekal gitu ya. Tapi kan juga saudara Suni Tanuwijaya misalnya dicekal terkait kasus reklamasi. Temannya Pak Ahok itu kan. Itu kan ternyata juga bebas juga sampai sekarang, nggak ada masalah. Belum tentu berarti. Jadi ini kan presiden KPK juga yang menetapkan, sehingga penetapan cekal itu tidak menjadi ukuran mutlak. Tapi memang ada kegelisahan di tempat yang lain karena beranggapan bahwa citra Golkar ini terpuruk. Ada yang bilang Golkar akan tersandra, tapi ya inilah dinamikanya. Orang berpandangan dan maksud saya. Tapi menurut saya benar. Jadi publik kalau sampai menilai ini bagaimanapun juga Golkar akan ikut terstigma. Karena bagaimanapun juga kalau masinisnya gitu ya, itu lalu diberikan title atau predikat yang seperti itu, mau tidak mau membacanya masyarakat publik itu akan seperti itu. Jadi tidak bisa disalahkan masyarakat. Karena ini dicekal, ini ada apa? Ini dia arsitek ya, dan sebagainya lah. Kasus hukum ini yang akan justru menyandra betul-betul Golkar. Golkar ini baru bangkit, baru bersatu padu gitu kan. Terus ada kasus seperti ini. Jadi menurut saya hampir tidak ada jeda bagi Golkar untuk menghadapi bagaimana di internalnya itu betul-betul memperkuat nilai-nilai tadi. Jadi ini sebetulnya nanti pemilu 2019, saksikan ya, nanti kalau tidak keliru saya mengantisipasi atau memprediksi, itu akan menjadi kontestasi nilai-nilai ya yang di situ syarat dengan nilai-nilai yang ikut dikontestasikan. Tidak sekedar pertanyaan tentang kompetensi, leadership dan sebagainya, tapi integritas. Jadi kalau partai-partai tadi trusted, itu pastinya ini partai-partai yang akan menjawab soal integritas itu akan tidak masalah begitu. Baik. Akankah konstelasi dari konstelasi politik nasional yang akan berubah jika nanti kepemimpinan di Partai Golkar nanti juga bisa berubah menyusul kasus hukum yang mengikuti ketua umumnya saat ini? Kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut. Baik, kita akan membahas sekarang bagaimana apakah kalau misalnya, kita lagi-lagi bicara kalau misalnya, walaupun sebenarnya salah satu kadernya tadi, Bung Yoris Raweyai begitu mengatakan hampir pasti ketua umum kita tersangka,
dengan kasus ini maka akan harus ada upaya penyelamatan partai. Tapi saya mungkin lebih mundur dikit saja, tidak langsung mengatakan hampir pasti tersangka ya, di luar Golkar nih yang ngomong malah. Kalau misalnya itu ada upaya penyelamatan partai dan kemudian taruhlah pimpinan di Partai Golkar tertinggi ini berubah melalui Munaslup misalnya. Kemudian kontestasi ini dimenangkan oleh seorang tertentu misalnya ya. Apakah itu bisa mengubah konstelasi politik nasional? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan awalnya Golkar yang masih berada di bawah Pak Abu Rizal, itu kan memang dibawa ke luar pemerintahan saat itu KMP ya, tapi kita tidak menyebut lagi KMP. Tapi kemudian setelah konflik yang cukup panjang, lalu kemudian berhasil diselesaikan begitu ya dengan baik, dengan kemudian muncul nama Pak Setia Novanto sebagai ketua umum saat itu, walaupun beberapa pihak menganalisis begitu, bukan dari media ini Mbak, ada intervensi kekuasaan sebenarnya di sana. Kemudian akhirnya mendukung pemerintah, Anda sebut juga tadi akan mendukung Presiden Jokowi bahkan untuk mencalonkan lagi 2019. Kira-kira berubah tidak kemudian kalau misalnya ini berganti kepemimpinannya di Partai Golkar dan ternyata itu memang bukan orang yang mungkin sama dengan Pak Setia Novanto? Iya, ini pertanyaan kritis sekali. Jadi menurut saya memang harusnya Golkar cerdas. Harusnya Golkar cerdas bahwa Golkar punya kepentingan di internalnya kalau dia mau survive longer gitu ya. Ya mau tidak mau dia harus mengusung gitu ya calon yang betul-betul kredibel. Calon yang betul-betul integritasnya itu tidak dipersoalkan. Itu memang menjadi modal gitu ya, modal utama dari partai politik. Tadi kan Bang Sinulinga sudah mengatakan sebetulnya memang idealnya kita memiliki partai yang sehat supaya kita juga memiliki institusi yang namanya DPR sehat, DPRD sehat, dan eksekutif yang dikatakan kader-kader partainya berada di dalam di eksekutif juga itu. Nah, lepas dari itu semua menurut saya memang tidak tertutup kemungkinan yang namanya politik itu kan kapan menjadi sangat akrab, kapan menjadi ternyata kok nggak akrab kan gitu. Tergantung memang konteks gitu ya, konteks tadi itu. Nah, konteksnya sekarang ternyata Golkar mau tidak mau gitu ya, ketua umumnya sedang menghadapi kasus hukum, kan seperti itu, akan menghadapi. Dan lalu publik sekarang membaca seperti ini. Lah, di Golkar sendiri pastinya gitu ya, muncul keinginan bahwa Golkar ingin hadir prima di 2019. Bagaimana caranya ini? Ya jualannya partai itu adalah betul-betul kredibilitas, tidak ada yang lain. Kalau tidak kredibel, masyarakat juga ogah memilih gitu loh. Nah ini yang akan dipertaruhkan Golkar. Terserah Golkar mau milih dengan caranya sendiri, berarti jualannya bisa jadi tidak laku kalau terus-menerus memaksakan kehendaknya gitu ya. Atau Golkar sekarang ini saatnya melakukan kontemplasi secara utuh, secara komprehensif untuk mencalonkan gitu ya. Seorang ketua yang nantinya gitu ya. Ya ini ngomong kira-kira kalau-kalau kan gitu. Kalau-kalau gitu. Andai-andai ya. Ya, dalam politik itu selalu harus ada opsi-opsi memang gitu. Jadi menurut saya ya ini saatnya momen yang sangat tepat menurut saya momentumnya itu karena kehilangan momentum berarti sudah ketinggalan kereta. Ini menurut Anda ini lebih kepada mengganti sosok Setia Novanto saja ataukah merubah konstelasi dukungan Golkar kepada pemerintahan saat ini? Iya, jadi menurut saya Golkar kan sudah bersepakat bahwa tidak ada partai baru yang dimunculkan. Berarti friksi kemarin itu diberikan solusinya adalah tidak mendirikan partai baru, tapi lalu semuanya dirangkul, semuanya juga diakomodasi menjadi satu kepengurusan bersama kan gitu. Nah, kesepakatan itu tetap dipegang teguh, hanya bersepakat di dalamnya. Siapapun yang menjadi ketua umum adalah orang yang trusted. Itu penting sekali. Karena kredibilitas tuh harganya luar biasa mahalnya. Dalam keadaan yang seperti ini menurut saya, tidak ada yang mau istilahnya partai itu terstigma. Kan gitu. Wah gara-gara ini dan sebagainya. Tidak. Jadi ini saatnya bangkit Golkar itu. Kalau Golkar cerdas loh ya. Mau tidak mau pilihannya memang sulit. Saat ini dilematis yang seperti ini ya tadi itu kan ada skenario A, skenario B, skenario C dan sebagainya. Lah yang kalau saya katakan berbagai skenario itu ujung-ujungnya adalah atau cross cutting isusnya, poinnya itu krusialnya adalah bagaimana Golkar bangkit kembali gitu ya dengan dipimpin orang yang betul-betul kredibel.
Itu yang kita katakan berkali-kali. Karena kalau sudah itu yang dilakukan, apa yang terjadi? Soal arah dukungan kemana tidak menjadi penting menurut Anda ya? Tidak, karena Golkar harus fokus dulu internal. Ini ada kasus internal yang harus dihadapi secara bersama. Supaya Golkar itu kompak gitu loh. Soliditas di internal Golkar ini harus dijaga. Faksi boleh berbagai-bagai, tapi ketika menyangkut institusi gitu ya, mestinya suaranya itu sama. Perspektifnya sama. Nilai-nilai yang hendak dibangun sama. Kalau nilainya tidak sama, ini akan menimbulkan friksi lagi, lalu publik atau masyarakat bingung dengan Tapi memang kan catatan friksi yang terlalu terjadi di Golkar bahkan selalu meningkat tajam itu kan adalah soal dukung atau tidak mendukung pemerintah kan begitu kan. Betul, dari mulai mungkin di Munas di Riau begitu ya sampai dengan mendukung pemerintah kan bukan berarti harus victimize dirinya sendiri, tidak harus mengorbankan diri sendiri. Tidak ada partai yang lalu dia mendukung habis siapapun gitu ya, tapi lalu dirinya sendiri ditanam gitu ya, enggak lah gitu. Itu partai yang nggak cerdas banget gitu kan. Jadi partai ini juga mendukung tentunya simbiotik, politically mutually simbiotik. Jadi saling menguntungkan secara politik. Jadi tidak mungkin hanya sepihak menguntungkan Pak Jokowi atau menguntungkan Golkar saja. Ada simbiotik. Tapi bagaimanapun juga dalam dukung-mendukung tadi itu juga memikirkan nasib institusi ini. Bagaimana nasib institusi untuk katakan pilkada 2018, pemilu 2019, dan akan ada pilkada lagi yang akan datang setelah pemilu 2019. Bang Andi, tapi di dalam Golkar sendiri apakah ada pihak-pihak yang menunggu momentum ini kemudian naga-naganya akan membawa Golkar keluar dari pemerintahan? Sudah ada seperti itu tidak? Ya kalau pikiran di kepala orang saya nggak tahu ya, tapi tidak ada pembicaraan soal-soal begitu, walaupun harus diakui tidak semua orang happy dengan keputusan partai yang mendukung Pak Jokowi sampai langsung ke 2019. Memang itu kan agak kurang lazim. Biasanya kan mendukung pemerintahan saja sampai dengan 2019. Tapi kan kemarin kita melalui proses Rapimnas menetapkan bahwa pencalonan 2019 pun kita sudah dukung 2019 ke depan begitu ya. Ada juga yang tidak happy, tapi kan ini sudah keputusan partai yang harus diamankan bersama kan. Nah, karena itulah ketika muncul momentum seperti ketika ketua umumnya Pak Setia Novanto dalam kondisi yang seperti ini, lalu ada pihak yang menanti momentum ini dan akan memanfaatkan momentum ini gitu. Dari salah satu faksi. Tidak gampang juga kalau berganti ketua umum, tidak gampang juga untuk merubah haluan. Oh, gitu. Tidak segampang itu di Partai Golkar. Harus ada Rapimnas, harus ada Kongres, dan itu harus dibicarakan bersama. Karena prinsipnya gini, ketika ada sebuah kebijakan politik, khususnya di Partai Golkar, tidak melalui mekanisme, itu keluarnya dia tidak akan satu. Itu sudah pasti itu. Nah, jadi karena itu pasti akan dibicarakan lagi di dalam. Jadi walaupun berganti kepemimpinan, maka mau arah dukungan kemanapun itu tidak ada kaitannya langsung dengan ketua umum ya? Kalau kita lihat narasi, tadi saya sempat lihat narasinya Pak Yoris dengan narasinya Pak Idrus kan sama-sama itu. Pak Yoris agak kritis, tapi tetap mendukung Pak Jokowi. Kemudian Pak Idrus tadi kita dengar sendiri juga tidak ada munaslup, mendukung Pak Jokowi di hari raya di sebuah media massa cetak hari ini. Pak Nurdin Halid juga ngomong tetap masih iramanya kan masih mendukung Pak Jokowi semua ini. Jadi kan tidak ada menurut Anda sejauh ini tanda-tanda atau indikasi dengan permasalahan yang dialami oleh Pak Setia Novanto ini maka akan menjadi momentum yang ditunggu oleh pihak yang ingin mungkin saat itu tidak terlalu happy dengan selesainya permasalahan di Golkar. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan kan mungkin saja, ini kan politik kan segala kemungkinan ada bagi pihak-pihak, tapi itu pun tidak gampang saya kira. Jadi menurut Anda kira-kira ini benar seperti kata Yoris, tidak akan terlalu sulit seperti permasalahan di saat itu ya sebelum Pak Setia Novanto gitu ya. Pak Setia Novanto yang nanti tanya sama Pak Yoris kan mungkin dia yang daya nalarnya beliau sama daya nalar saya kan berbeda. Yang dia potret yang saya lihat berbeda atau mungkin ada informasi-informasi yang saya juga tidak ketahui sehingga saya nggak tahu. Tapi kalau beliau mengatakan bahwa tentu orang ngomong ada alasannya. Kan tidak mungkin juga Pak Yoris ngomong punya background datanya maksudnya. Ya, mengatakan hampir pasti itu mungkin dari bacaan dia kan setiap minggu ada persidangan bisa diamati.
Nah orang sekelas Pak Yoris kan juga ada informasi kan dari mana-mana saya nggak tahu. Kan kalau Pak Yoris salah ngomong kan dia juga yang malu kan. Sehingga dia berani berspekulasi begitu. Tapi kan kita dengar sendiri pandangan. Nah dalam pandangan saya pribadi ya mengatakan bahwa dinamika ini dinamika yang biasa yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme internal. Nah saran kita sebenarnya kan tinggal gampang panggil Pak Yoris, kita semua duduk bikin rapat pleno, kita bicara di dalam. Sebenarnya ini hal yang biasa, cuman kan namanya media massa kan. Begitu sudah dengar kayak begini ini Pak kan. Andi udah ada agak deg-degan nih kalau. Ini kan digoreng terus ini. Iya. Tapi kan ada ADART. Iya, jadi ada kalau ADART. ketua umum kenapa berhalangan tetap dan sebagainya kan ada ADART Ini kalau di ADART itu begini. harus munaslup berarti kan. Di ADART itu begini. Jadi ketua umum itu walaupun dia tersangka, walaupun dia sudah terpidana, dia tetap ketua umum. Terdakwa. Terdakwa. Kenapa? Karena dia diangkat dan diberhentikan di dalam Munas. Iya. Kan kita punya presiden juga dulu, Pak Akbar Tanjung. Jadi tapi kebutuhannya beda. Nah makanya, jadi nanti kan begini dia, ini kan ada dua, ini legal prosedural formal. Kemudian di sini hal yang prinsipil. Nah di dalam Munas, kalau kita sudah sepakat Munas, apapun namanya, apapun bisa terjadi. Itu kan kalau kita berandai-andai. Tapi kan yang paling krusial sekarang kan persoalan yang muncul ini kan bukan persoalan Munaslup dan bukan Munaslup. Ada pendapat Pak Yoris yang mengatakan bahwa ketua umum hampir pasti tersangka. Kan beliau tidak juga mengatakan ada Munaslup. Kemudian seluruh media termasuk media-media di daerah kita baca semua mengkutip itu. Sampai talkshow ini ada gitu kan. Nah, kemudian tadi Pak Idrus, nah ini sebenarnya hal di Golkar ini dinamika yang biasa saja sebenarnya. Yang nanti kita akan bawa dalam rapat dan kita bicara lagi di dalam internal rapat. Tapi memang Golkar ini kan sudah menjadi partai yang memang saya nggak ngerti juga, cinta sekali teman-teman media ini menjadikan Golkar ini sebagai sebuah partai media saja yang suka sama Golkar atau karena Golkar ini juga dilirik juga sama penguasa sekarang mungkin. Nah, itu dia pertanyaannya kan. Tadi menarik ya apa yang disebut dulu pernah seperti itu. Tapi jangan lupa dulu memang common danger-nya itu bahwa Golkar mau dibubarin tahun segitu itu. Ada soliditas. Jadi kuat sekali gitu keinginan dari publik agar katanya civil society agar Golkar bubar. Tahun 98 itu. Sehingga 99 itu. Paling keras. Oleh karena itu ketika ada tuntutan seperti itu mereka solid bersatu karena institusinya yang mau dibubarkan. Saat ini tidak ada yang membubarkan, tapi kepentingan Golkar adalah bagaimana dia hadir prima dalam pilkada dan pemilu nasional serentak nanti. Lah, dalam konteks yang seperti itu, kepentingan orientasi kekuasaan menjadi luar biasa. Nah, ini yang akan istilahnya itu sehingga muncul gitu ya statement-statement yang tidak sama tadi itu. Nah, ini siapa cepat gitu kan menangkap peluang itu dia dapat kan gitu. Lah siapa yang tidak cermat ya itu hati-hati akan didepak kan gitu. Nah ini kelihatannya akan ke sana, kelihatannya akan seperti itu. Tapi sekali lagi kalaupun yang dikhawatirkan adalah merubah dukungan, merubah konstelasi politik nasional sampai ke arah sana, itu jalannya masih panjang ya? Wah panjang sekali. Itu kalau itu terlalu jauh itu. Sampai merubah arah dukungan segala macam ya. Tapi yang paling penting adalah di depan mata kita ini, kita tetap berjalan partai, besok ada pilkada 2018. Dan ada, saya kira Mbak Wiwi, teman-teman pengamat juga sepakat ya. Di Golkar ini orang boleh datang dan pergi. Tapi instrumen ini jalan saja. Ya, kita kemarin menang hampir 1% lagi kurang 60% pilkada. Dan besok kita targetkan lagi menang karena emang di bawah bekerja dengan ini. Sehingga insya Allah tidak akan terganggu dengan hiruk pikuk yang ada di pusat, di pusat ini. Nah sehingga kami menganggap yang ini biasa saja. Cuman itu yang benar biasa ya. Benar biasa saja. Cuman medianya terlalu suka memperhatikan Golkar. Ini Golkarnya sudah menjadi media darling Golkar. Oke, baik, terima kasih Bung Andi. Ya, makasih atas malam hari ini. Terima kasih juga Mbak Wiwi telah bergabung bersama kami. Kita lihat nanti apakah memang benar ini biasa saja ataukah luar biasa masalah ini. Terima kasih ya Bung Andi dan sekali lagi.